Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Al-Ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala ya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dimudahkan dan diizinkan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Walaupun pada kesempatan pagi hari ini pelajaran kita masih secara online, namun senantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan senantiasa Allah catat menjadi satu aktivitas kegiatan yang akan memberatkan timbangan amal dan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan semoga semangat kita di dalam menuntut ilmu syar'i menjadi sebab di yaumil qiyamah kelak langkah kaki kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Karena baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman terhadap ilmu agamanya. Seseorang tidak akan mungkin paham terhadap ilmu agamanya kalau dia tidak belajar menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itulah jalan di dalam menuntut ilmu syar'i adalah satu-satunya jalan seseorang bisa mendapatkan ilmu agama. Oleh karenanya lah semangat seseorang di dalam menuntut ilmu agama merupakan satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang dan terus masih menginginkan kebaikan pada dirinya, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan kita senantiasa berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita kemudahan di dalam menuntut ilmu syar'i. Allah mudahkan kita di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita senantiasa bisa istiqomah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah mengizinkan kita di yaumil qiyamah meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, dan Allah masukkan kita ke dalam surga tertingginya, surga Jannatul Firdaus, surga yang paling terdekat dengan surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah biidznillah tabaraka wa taala muhadaratuna fi hadzal yaum
sanadkhulu darsan jadidan min kitab Durusul Lughah al-Juz'i Tsani. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini pelajaran kita akan melanjutkan dan memasuki pelajaran baru dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua ini, ala wa huwa ad-darsus sadis, yaitu adalah pelajaran yang keenam. Walidzalika tafaddalna iftahna jami'an al-kitab fi ad-darsis sadis min kutubikunna jami'an. Silakan dibuka kitabnya, pelajaran yang keenam dari kitab-kitab ummahat sekalian. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an. Biidznillah fid darsi as-sadis atau fid darsi as-sadis sanadrusu ba'da al-qawaid al-arabiyyah al-jadidah. Insyaallah di dalam pelajaran ke-6 ini kita akan mempelajari beberapa kaidah-kaidah bahasa Arab yang baru. Tentunya pelajaran yang pertama atau kaidah yang pertama masih terkait dengan perubahan domir yang terjadi pada fi'il madhi. Penulis masih akan memberikan pada kita contoh-contoh latihan dan juga penjelasan tentang bagaimana keadaan fi'il kata kerja ketika bersambung dengan domir-domirnya. Seolah-olah mungkin umat akan melihat kok seperti diulang ya Ustaz, seperti di pelajaran jilid 1. Sebetulnya tidak. Kenapa? Karena domir yang bersambung pada fi'il yang akan disampaikan oleh penulis pada pelajaran 6, 7, dan sampai 8 nanti disimpulkan, yaitu adalah fi'il-fi'il yang muta'addi, fi'il-fi'il yang butuh objek, dan juga domirnya sudah disambung, sudah digabung antara domir fa'il, domir pelaku, dan domir maf'ulun bih. Oleh karena itunya kenapa dalam pelajaran 6 ini penulis menyampaikan lagi kaidah tentang penggabungan domir bersama dengan fi'il madhi. Adapun kaidah saniyah, kaidah yang kedua, allati sanaddusuha minad darsi sadis, yang akan kita pelajari dari pelajaran yang ke-6 ini, wahia kaidah al-adadu wal ma'dud. Itu kaidah tentang al-adad wal ma'dud. 11 sampai 20. Dulu di pelajaran 3 kita pernah belajar adat ma'dud 11 sampai 20. Nah, di pelajaran 6 ini penulis menyampaikan lagi adat ma'dud 11 sampai 20, tapi penulis akan memberikan latihan-latihan yang sudah penulis acak antara muzakkar dan muannas. Karena dulu di pelajaran 3 11 sampai 20 kita baru belajar untuk ma'dud yang muzakkar saja. Adapun yang ke-6 ini kita akan disampaikan oleh penulis untuk ma'dud yang muannas, sekaligus soal yang sudah penulis campur antara muzakkar dan muannas. Kemudian kaidah yang ketiga yang insya Allah akan kita pelajari dari pelajaran ke-6 ini adalah kita akan belajar tentang memahami kata anna. Di mana anna itu merupakan bagian dari jenis inna. Anna merupakan bagian dari jenis inna. Maksudnya dia termaksud dari saudari-saudarinya inna. Ummahat sudah belajar di antara saudari-saudari inna adalah la'alla. Kemudian ada ka'anna, inna, la'alla, kemudian ka'anna. Satu lagi yang ummahat pelajari itu sudah ya, baru 3 ya, sampai ka'anna saja. Nah, insya Allah dalam pelajaran ini kita akan disampaikan tentang penggunaan kata anna. Sekaligus penggunaan kata ini terkait dengan fi'il zonna, yang artinya dugaan. Fi'il yang membutuhkan 2 objek. Zonna, yazunnu, azunnu. Azunnu artinya aku menduga. Nah, bagaimana sih ummahat menggunakan kata azunnu di dalam kalimat? Nanti ummahat akan belajar bahwasanya penggunaan kata azunnu harus selalu didampingi dengan kata anna. Itu seringnya terjadi. Kalau tidak ada kata anna, maka kata azunnu butuh kepada 2 objek. Nah, seperti apa? Nanti insya Allah akan kita bahas dalam latihan terkait dengan penggunaan kata zonna. Itu latihan yang ketiga. Apa kaidah yang ketiga? Adapun kaidah yang keempat, kaidah rabi'ah yang umat insya Allah akan pelajari dalam pelajaran 6 ini adalah tentang kaidah mengenal ha'us saktah. Dalam bahasa Arab ada ha'us sakat. Ha
yang bentuknya mirip seperti domir hu yang bersambung dengan isim. Yang bersambung dengan isim. Sering terjadi di dalam Al-Quran. Ada ha yang mungkin sering sekali orang salah paham. Kalau dia nggak belajar hak sakat, ada hak sakat dalam bahasa Arab, ada hak yang bentuknya mirip sekali dengan hak domir. Namun ternyata hak ini bukan menunjukkan domir yang kembali ke belakang, namanya hak sakat. Contohnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qari'ah, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang terakhir, "Wa ma adraka ma hiyah." Nanti Mas bisa lihat dalam soal Koreanya, wa ma hiyah. Hiya itu bersama dengan hak. Haknya mirip seperti hak domir, padahal itu bukan hak domir, namanya hak sakkah. Hak untuk menjadikan isim itu bisa diberhentikan di akhir. Hiya. Nah, nanti akan saya singgung insya Allah. Kemudian di dalam surat Al-Haqqah, ma aghna anni maliyah. Liyah, haknya itu hasaktah. Halaka anni sultaniyah. Itu ya, hak. Hak di sana namanya hasaktah. Hak yang bisa menjadikan satu kalimat itu diberhentikan harokatnya. Nah, seperti apa lanjutannya insya Allah nanti akan dibahas di latihannya dalam pelajaran ini biidznillah. Kemudian untuk kaidah selanjutnya yang kelima, yang insya Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak ditulis di sini, yang umat akan pelajari, yaitu adalah kaidah tentang mengenal beberapa bentuk jamak dari isim mamnu minas sorof untuk kata sifat yang diakhiri oleh alif dan nun. Seperti pada kata jau'anu, lapar, apa jamaknya? Atsyan, haus, apa jamaknya? Kita sudah tahu bentuk muannasnya atsya. Jau'an, jau'a. Jamaknya apa? Nanti ada bentuk jamak khusus untuk fi'il isim-isim yang seperti ini. Bentuk polanya apa? Nanti insya Allah kita akan pelajari di latihan-latihannya biidznillah ta'ala. Kemudian yang keenam, banyak ya. Ini sudah 5 belum kelar. 6. Yang keenam insya Allah ta'ala kita akan belajar tentang kaidah penggunaan kata hati ketika disandarkan kepada domir pelakunya. Hati yang artinya adalah berikanlah. Kalau misalnya hati pada muzakkar, satu orang, kita bilang hatil qalam ya Ahmad. Berikan pulpen wahai Ahmad. Kalau satu orang perempuan, hati qalaman ya Muhammad. Hati qalaman ya Aminah. Maaf. Hati qalaman ya Aminah. Kalau pelakunya jamak laki-laki, hatu qalaman ya ikhwan. Hatu qalaman ya ikhwan. Kalau pelakunya banyak perempuan, hatina qalaman ya akhwat. Nah, ini nanti akan dipelajari dan hati ini insya Allah umat akan tahu dia termasuk dari fi'il ghairu mutasarrif atau dikenal dengan fi'il jamid. Dia dikenal dengan fi'il jamid. Fi'il yang tidak bisa diubah menjadi madhi, nggak bisa jadi mudhari. Dia hanya amr saja. Nanti insya Allah akan disinggung biidznillah. Ini yang keenam. Adapun yang 7, yang terakhir yang akan kita bahas dari pelajaran 6 ini, yaitu adalah biidznillah kita akan belajar dikenalkan kembali oleh penulis tentang bagaimana cara kita menulis tanda mansub untuk isim. Tanda mansub dalam keadaan fathah tanwin. Nah, kalau kita menulisnya dalam kaidah tulisan, yang kita harus tambahkan alif, kemudian kalau ta marbuto tidak ditambahkan alif, itu diulang lagi sama penulis agar kita benar-benar kembali mengingat tentang pemberian fathah tanwin pada isim yang ada, yang fathah tanwin ini ditulis di huruf akhirnya. Seperti apa kaidahnya nanti insya Allah akan kita bahas. Adapun tadi yang 7, yang terakhir, yaitu adalah tentang mengenal kembali latihan kita mengungkapkan kata bala dan kata na'am. Bala dan na'am, nah yang langsung kita akan berikan dengan contoh-contoh soalnya. Baik, itulah umahan mukadimah tentang kaidah yang akan kita bahas di pelajaran yang ke-6 ini insya Allah. Untuk melihat tentang kaidah-kaidah tersebut, nanti akan dijelaskan oleh penulis dalam latihan-latihannya.
Tentunya sebelum kita membahas latihan-latihan terkait dengan kaidah, kita akan disampaikan terlebih dahulu oleh penulis tentang al-hiwar, percakapan. Yang dalam percakapan ini akan penulis singgung tentang tadi kaidah-kaidah yang saya sebutkan di dalam muqaddimah. Baik, oleh karena itu, tafadhalna kita akan mulai dulu Umahat. Silakan dibuka ya, ad-darsus sadis. Wa nabda insyaallah sawiyan bi qiraatil hiwar min ad-darsis sadis wa kadzalika sana'khudhu al-qawaid min hadzal hiwar biidznillah. Oleh karena itu, silakan dibuka dulu percakapannya, kita akan bahas dulu percakapannya dan akan kita ambil nanti dari kaidah-kaidah yang akan disampaikan dalam latihan-latihan dalam percakapan ini insyaallah. Wal an istami'na jayyidan hadhil qiraah. Sekarang dengarkan dulu baik-baik bacaannya. Wa antuna istami'na jayyidan wala tukarirna, jangan diikuti dulu, dengarkan. Istami'na wa lahidna wa ta'ammalna jayyidan. Dengarkan dan perhatikan baik-baik percakapan berikut ini. Hadzal hiwar yaduru bainal wa abnaihi wa banatihi. Percakapan ini berkaitan auladihi ma'auladihi, yaitu percakapan ini terkait berlangsung antara ibu dan anak-anaknya. Istami'na jayyidan. Mata raja'ata minal madrasati ya bunayya. Mata raja'ata minal madrasati ya bunayya. Raja'atu qabla nisfi sa'atin. Aina ukhtuka Maryamu? Ama raja'at? La adri ana ma ra'aituha. La adri ana ma ra'aituha. Madza qara'tal yawma? Qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi. Afahimtahu? Na'am fahimtuhu jayyidan. Na'am fahimtuhu jayyidan. Mau sebentar nih, laptopnya mau mati. Sebentar ya. Na'am fahimtuhu jayyidan. Ama qara'tal Qur'ana al-yawma? Ama qara'tal Qur'ana yawma? Bala qara'tu suratar rahmani wa hafidhtuha. Fafariha biyal mudarrisu kasiran wa qala. Fafariha biyal mudarrisu kasiran wa qala. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Aghasaltikum sani ya ummi. Aghasaltikum sani ya ummi. Naam ghasaltuha wa kawaituha. Naam ghasaltuha wa kawaituha. Khudh hadzal qamisa. Hati dzaka ya ummi. Dzaka ajmalu min hada. Tadkhulu Maryam. Assalamualaikum, kaifa haluki ya ummi wa kaifa haluka ya akhi? Waalaikumsalam, ahlan ya binti. Mata kharajti minal madrasati? Kharajtu ba'da salati al-zuhri. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Ana ma ra'aituhunna ba'da salati. Ya binti, akhuki hafidha suratar rahmani. Ayya suratin hafidhti anti? Ana hafidhtu suratal hadidi. Wahia atwalu min suratir rahmani. Wa kadzalika hafidhtu 16 ayatan min suratin naba'i. Masya Allah. Innaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun biki.
Adhabti ilal maktabatil yauma? Na'am, zahabtu. Mada qara'ti hunaka? Qara'tu majallatan min Pakistana ismuha al-Islamu. Qara'tu majallatan min Pakistana ismuha al-Islamu. Au naqul qara'tu majallatan min Pakistana ismuha al-Islamu. Abil lughatil arabiyyati hiya? La, hiya bil lughatil ingliziyati. Adhabti ilal mudirati? La, hiya ma ja'atil yauma. 5. Azunnu annaha dhahabat ila Makkah. Asharibti syaya? La, ma syaribtu. Lil khadimati? Hati syaya ya Laila. Hati syaya ya Laila. Wa hati qit'ata khubzin aidan ya Laila. Ana jaw'a. Wal'an naqra' sawiyan wa ana sa'aqra'u hadzal hiwar maratan saniyah wa antunna karirna hadhil qira'ah. Saya ulang kembali bacaannya dan ummahat silakan diikuti bacaan ini. Sami'na wa karirna. Dengarkan dan silakan ummahat mengikutinya bacaan ini ya masing-masing di rumah. Sami'na wa karirna. Dengarkan, ikuti. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Aina ukhtuki Maryam? Aina ukhtuki Maryam? Ama raja'at? La adri ana ma ra'aituha. La adri ana ma ra'aituha. Madza qara'ta al-yawma? Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Afahimtahu? Na'am, fahimtuhu jayyidan. Ama qara'tal Qur'ana al-yawma? Bala qara'tu suratar rahmani wa hafidtuha. Bala qara'tu suratar rahmani wa hafidtuha. Fa fariha biyal mudarrisu katsiran wa qala. Fa fariha biyal mudarrisu katsiran wa qala. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Innaka ahsanu talibin. Masya Allah, zadakallahu ilman ya bunayya. Masya Allah, ilman ya bunayya. Aghasalti kumsani ya ummi? Na'am, ghasaltuha wa kawaituha. Khudh hadzal qamisa. Hati dzaka ya ummi. Zaka ajmalu min hada. Tadkhulu Maryamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi wa kaifa haluka ya akhi?
Kaifa ya ukhti wa kaifa ya akhi. Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata kharajti minal madrasati? Waalaikumsalam ya binti. Mata kharajti minal madrasati. Kharajtu ba'da salati dhuhri. Kharajtu ba'da dhuhri. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Aina zamilatu Aminatu wa Fatimatu. Ana ma ra'aituhunna ba'da salati. Ana Ya binti, akhuki hafidha surat ar-Rahmani. ya binti akhuki hafidha surat ar-Rahmani. Ayya suratin hafidhti anti? Ayya suratin hafidhti anti? Ana hafidhtu surat al-Hadidi. Ana hafidhtu surat al-Hadid. Wa hiya atwalu min surati ar-Rahmani. Wa hiya a'lamu min surat ar-Rahmani. Wa kadzalika hafidhtu 16 ayatan min suratin Naba'i. Wa kadzalika hafidhtu 10 ayatan min suratin Naba'i. Masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun. Masya Allah, mujahidatun. Ana masruratun biki. Ana masruratun biki. Azahabti ilal maktabatil yawma? Adhabti ilal maktabatil yawma? Naam, zahabtu. Na'am, zahabtu. Mada qara'ti hunaka? Mada qara'ti Qara'tu majallatan min Pakistan asmuha al-Islamu. Qara'tu majalatan min Pakistan Islamu. Abil lughatil arabiyyati hiya? Abil arabiyyah La hiya bil lughatil ingliziyah. la Azahabti ilal mudirati? adhabti ilal mudirati La hiya ma ja'atil yawma. la hiya maja'atil yawma. 5. 5 Azunnu annaha dhahabat ila Makkah. Azunnu annaha dhahabat ila Makkah. Asharibti syaya? La masharibtu. Lil khadimati hati syaya ya Laila. Lil khadimati Laila. Wa hati kit'ata khubzin aidan ya Laila ana jau'a. Wahati ya Laila ana Ya, ana jau'a. Baik, Ummahat mata Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami dulu ya konteks kalimat ini ya, insyaallah taala. Baik, barakallahu fikum jami'an, kita pahami dulu konteks kalimat atau percakapan yang boleh disampaikan dalam pelajaran ini. Qalas di sini ibu berkata ya kepada anaknya Sa'id. Mata roja'ta minal madrasati ya bunayya?
Mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. Bunda Sunyati apa artinya ini, Bu? Mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. Kapan? Kapan engkau Kapan kembali? kamu kembali dari Dari sekolah? sekolah, wahai anakku. Kapan wahai anakku? Iya, wahai anakku, benar kan? Anaknya anak laki-laki ya, anak perempuan, Said bunayya. Anak laki-laki. Nah, ini kata bunayya ini ungkapannya lebih halus ya dibandingkan dengan kata ibni. Ya ibni wahai anakku, kalau ya bunayya dalam bahasa kita lebih tepat ke ananda ya. Anandaku lebih apa? Halus. Mata roja'ta minal madrasati ya bunai. Kalau ibni dibandingkan dengan kata bunai yang lebih halus bunayya. Kapan kamu kembali dari sekolah wahai anakku? Wahai anandaku gitu ya. Kemudian Said menjawab, roja'tu qabla nisfi sa'atin. Apa kata Said? Roja'tu. Tuh di sini menunjukkan siapa umahat pelakunya? Roja'tu. Saya. Mana? Saya kembali qabla nisfi sa'atin. Sebelum Setengah jam. Jam yang lalu. Sebelum setengah jam maksudnya setengah jam yang lalu. Betul, setengah jam yang lalu. Ya, saya kembali setengah jam yang lalu. Kemudian ibunya bertanya, Aina ukhtuki Maryam? Aina ukhtuki Maryamu? Ukhtuki, apaan ukhtuka Maryam? Karena pelakunya Said. Aina ukhtuka Maryamu? Di mana ukhtuka Maryam? Di mana? Mana saudara kamu, Maryam? Iya, di mana saudarimu Maryam? Amaroja'at? Apa amaroja'at di sini? Apakah dia tidak tidak melihatnya? Salah, bukan melihatnya. Ini ngarang nih Apakah melihatnya. dia tidak pulang? Iya, apakah dia tidak pulang? Betul. Apakah dia tidak pulang? Ingat ini ma yang bersambung dengan fi'il madhi bermakna penafian. Apakah dia tidak kembali? Ama rojaat. Apakah dia tidak kembali? Tidak pulang. Betul. Rojaat hiya kembali ke ukhtu Maryam. Kemudian Said menjawab, la adri. Apa tuh mahat la adri? Sering dengar nih la adri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Iya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu benar. Kalau Mat jawab ada pertanyaan tidak tahu, jawab la adri. La adri. Saya tidak tahu. Ana maro'aituha. Ana maro'aituha. Saya tidak melihatnya. Iya benar. Saya tidak melihatnya. Di sini ada ma lagi masuk ke madhi menunjukkan arti tidak, manafi. Saya tidak melihatnya. Dianya sebagai domir maf'ul bih. Ro'a fi'il melihat. Tu-nya sebagai fa'il. Saya yang melihat. Hanya sebagai maf'ulun bih. Objek. Kembali kepada Maryam. Kembali kepada kata Maryam. Ana ma ra'aituha. Saya tidak melihatnya. Kemudian berkata, ibunya kembali bertanya, Mada qara'atal yauma? Mada qara'atal yaum? Apakah yang telah engkau baca? Ya, Apa yang telah engkau baca hari ini? apa yang telah kamu baca hari ini? Betul. Apa yang telah kamu baca hari ini? Kata Said, qara'atul yauma darsan jadidan fil fiqhi. Aku membaca hari ini pelajaran yang baru tentang fikih. Iya, pada hari ini aku telah membaca pelajaran baru di dalam pelajaran fikih ya. Pada hari ini aku telah membaca pelajaran baru fil fikhi di dalam fikih, maksudnya di dalam mata pelajaran fikih. Begitu ya Ummaha ya. Ini keterangan muta'alliq darsan mansub karena sebagai maf'ul bi objek dari kata qara'tu. Aku telah membaca hari ini apa? Pelajaran baru di dalam pelajaran fikih. Kemudian ibunya kembali bertanya, afahim tahu? Apakah kamu telah memahaminya? Nah ini hu ini adalah domir objek yang kembali kepada darsan jadi dan fikih ini ya. Muzakkar. Fahim tahu tanya sebagai domir pelakunya. Sudah kita akan belajar menggabung-gabungkan dua domir ini, domir pelaku dan domir objek.
Afahim tahu? Apa kamu telah memahaminya? Kata Said, "Na'am fahimtuhu jayidan." Iya. Aku telah memahaminya dengan baik. Iya, betul. Iya, saya telah memahaminya dengan baik. Kemudian ibunya kembali bertanya, "Ama qara'tal Qur'ana al-yauma?" Sekarang pakai pertanyaan yang negatif lagi. "Ama qara'tal Qur'ana al-yauma?" Apakah Engkau telah membaca Quran hari ini? apakah kamu tidak membaca Quran hari ini? Ya, lebih tepatnya kalau dalam bahasa kita lebih enak misalnya begini ya. Tidakkah kamu membaca Quran hari ini? Begitu kan ya? Tidakkah kamu membaca Quran hari ini? Walaupun memang secara bahasa itu diartikan dengan apakah kamu tidak, karena main tidak. Apakah kamu tidak membaca Quran hari ini? Maka Said menjawab bala. Ya, makanya bala di sini untuk jawaban dari pertanyaan negatif ya. Amma qara'atal Qur'an al-yauma? Tidakkah engkau membaca Quran hari ini? Bala. Ya, tentu saja saya membacanya. Qara'tu surat ar-Rahmani wa hafidhuha. Qara'tu surat ar-Rahmani wa hafidhuha. Aku telah membaca surat ar-Rahman wa hafidhuha dan aku telah menghafalnya. Dan aku telah menghafalnya. Hanya ini kembali ke surah di belakang. Fafariha biyal mudarris. Fafariha biyal mudarrisu kasiran. Fafariha biyal mudarrisu kasiran. Nah, perhatikan umahat pada kata ini. Fariha itu senang artinya. Fi'il. Fafariha maka senang. Siapa yang senang di sini? Guru. Guru. Berarti mudarisnya umat berikan doma mudarisu sebagai fa'il. Senang kepada siapa? Pada Said. Kepada saya nih, Bi. Nah, pada jadi saya. Nih kan senang pada siapa? Pada saya. Fi'il, fa'il nih Bi-nya ini sebagai objek umahat, maf'ul bi. Nah, objek untuk kata fariha itu digandengkan selalu dengan kata bi. Misalnya umat bilang, saya senang sama kamu. Umat bilang, farihtu bika ya akhi. Aku senang denganmu ya akhi. Li'annaka talibun mustahidun. Farihtu bika. Gitu, bika. Tuhnya saya, bikanya yang disenangi. Kalau misalnya umat bilang, guru itu senang kepada Muhammad. Fariha al-mudarrisu sebagai fa'il kepada Muhammad pakai bi Muhammadin. Jadi memang ada beberapa fi'il yang objeknya butuh bantuan huruf jar. Nanti diantaranya ada bahasa pada pelajaran 7 yang akan umat dapatkan. Di sini kata fariha termaksud diantaranya. Objeknya ditambahkan ba, huruf bi gitu ya. Objeknya ditambahkan bi. Dan bi ini tidak diberikan arti dengan di dan sebagainya. Tidak, ini tambahan saja. Nanti bahasa pakai an. Ada beberapa fi'il seperti itu. Kalau fariha, objeknya umat tambahkan bi. Farihal mudarrisu bi Muhammad. Artinya guru senang kepada Muhammad. Farihal mudarrisu bika ya akhi. Guru senang padamu wahai akhi. Li'annaka talibun mustahid dan sebagainya. Nah, lihat ya, bi selalu pakai bi seperti itu. Nabi ini memang sudah satu kesatuan dengan kata fariha. Baik, saya lanjutkan. Di sini fafariha biyal mudarrisu. Asalnya bi, bi-nya itu sukun, nomahat sukun. Nah, semua ada kaidah di mana ya domir itu yang asalnya sukun bisa umahat jadikan fathah. Secara asal hukumnya boleh-boleh saja, tapi ketika ada domir ya bersambung dengan huruf yang sukun setelahnya, diantaranya adalah ini alif lam, maka domir ya ini hukumnya sangat dianjurkan untuk diubah dari sukun menjadi fathah.
Maka dibacanya fafarihal biyal mudarrisu. Boleh gak usah saya sukun aja tetap bacanya fafarihabil mudarrisu? Boleh. Tapi saya bilang dianjurkan kalau ada ya mutakalim, ini kan ya saya nih. Namanya ya mutakalim. Bersambung dengan alif lam, maka umat ganti sukunnya menjadi fathah. Dan ini banyak sekali contohnya di dalam doa-doa yang kita panjatkan atau di dalam Al-Quranul Karim. Contoh kalau dalam doa mungkin sebagian umat ada yang menggunakan lafaz zikir ketika dalam keadaan sujud atau dalam keadaan ruku. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini kan salah satu lafaz doa ya. Lafaz doa atau zikir yang kita ucapkan ketika dalam keadaan ruku. Subhana rabbiyal azim. Gitu kan, subhana rabbiyal azim bihamdi. Ada yang lainnya subhana dan sebagainya ya, ada beberapa hal yang lain. Contoh ini subhana rabbiyal azim dibacanya rabbiyal, bukan rabbi tapi rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi. Ya. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, afwan. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Karena sebagai naat dari rabbi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini dibaca rabbiyal, bukan rabbi tapi rabbiyal. Maha suci Robku yang maha agung. Rabbiyal azim. Kenapa? Karena bertemunya dua sukun. Ya, ketika ya ini, ya sukun, ya-nya adalah sebagai ya mutakalim, maka kita ubah menjadi fathah. Kalau bertemu dengan sukun setelahnya. Ini tidak berlaku kepada ya yang lainnya ya. Kepada ya yang lainnya. Contohnya ketika bersambung dengan kata qadi. Qadi artinya adalah hakim. Qadil mahkamah. Atau qadil ummah. Dia adalah hakim umat ini. Qadil ummah. Maka tadi dibaca qadil ummah, bukan qadiyal ummah. Kenapa? Karena ya-nya bukan ya mutakalim. Ya-nya bukan menunjukkan sebagai kepada ya saya. Yang saya maksud di sini adalah ya yang artinya saya. Kalau bersemu dengan alif lam atau sukun setelahnya, maka kita ubah ya sukunnya menjadi fathah. Atau misalnya ya nanti insya Allah umat belajar tentang ya yang ada pada fi'il mudhari. Misalnya an ta'kuli at-ta'am. Tetap begitu, bukan dibaca an ta'kuli at-ta'am. Kenapa? Karena ya-nya intinya bukan ya mutakalim begitu. Nanti umat akan belajar ya ini sebagai ya domir untuk anti. Kalau seandainya ya-nya bukan ya saya, menunjukkan kata saya, ketika bersama dengan alif lam tetap dibaca sukun. Anta kulit ta'am, qadil ummah, begitu. Tapi kalau ya-nya adalah ya saya, bertemu dengan alif lam atau yang sukun lainnya, nanti umat akan belajar lagi yang lain, sukun yang lain, maka sangat dianjurkan sukunnya diubah menjadi fathah. Tapi kalau umat tidak pakai fathah juga boleh, subhana rabbil azim, begitu, tidak apa-apa. Hanya saja yang lebih diutamakan diganti dengan fathah. Karena memang seperti itu kaidahnya dalam bahasa Arab. Ketika bertemu kata ya mutakalim, saya ulang, bertemu dengan alif lam, maka ubah ya mutakalimnya yang sukun menjadi fathah. Baik. Oleh karena itu di sini umat bisa lihat fafarihabiyal mudarrisu kasiran. Asalnya kan biya, karena ya-nya ini adalah saya, bertemu dengan alif lam diubahlah jadi fathah. Fafarihabiyal mudarrisu kasiran. Maka guru senang kepadaku banyak. Diartikannya maksudnya, maka guru sangat senang kepadaku. Maka guru sangat senang kepadaku. Sangat ini ya. Ustaz kok nggak pakai jidan ya Ustaz ya? Ya nggak pakai jidan karena ini adalah kata kerja. Fariha kasiron. Syukron kasiron. Afwan kasiron. Bukan syukron jiddan, afwan jiddan. Tidak ada. Jiddan dipakai di mana? Jiddan dipakai buat kata sifat. Anti kabirotun jiddan. Anti saminatun jiddan. Saminatu gemuk ya. Kabirotun jiddan. Anti nahifatun jiddan. Itu pakai itu. Al-baitu jamilun jiddan. Kalau sifat baru pakai apa? Jiddan. Hakada ya, perhatikan. Ini bukan fafarihabiyal mudarrisu jiddan. Bukan.
Kasiran karena fiil. Saya ulang lagi, perhatikan. Bala, ya, qara'tu surat Ar-Rahmani wa hafidhtuha. Aku telah membaca surat Ar-Rahman dan menghafalnya. Fa fariha biyal mudarrisu kasiran. Maka guru pun senang, sangat senang kepadaku. Wa qala, dan dia berkata, innaka ahsanu talibin fil fasli. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Coba, siapa yang bisa tentukan kedudukan innaka ahsanu talibin fil fasli? Silakan. Ada mencoba? Inna. Ka Inna hasanu. isim ina. Ya. Ka isim ina. Ya, terus Asanu khabar ina. bagus. Talibin Mudhof ilaih. mudhof ilaih, bagus kan. Fil fasli Muta'alliq. muta'alliq, masyaallah. Barakallahu fiik. Syukran Bu Nawang, Hasan. Innaki ahsanu talibin fil fasli. Betul. Ka ini sebagai isim inna. Sungguhnya kamu adalah pelajar terbaik di kelas ini. Ini bentuk isim takdil ya. Kata gurunya, sungguhnya kamu adalah pelajar terbaik di kelas ini. Kemudian ibunya berkata, Masya Allah, zadakallahu ilman ya bunai. Masya Allah. Ini ungkapan kekaguman ya. Masya Allah. Itu semua adalah karena kehendak Allah. Kita nggak boleh bertakjub. Terlalu takjub dengan apa yang kita bisa. Masya Allah. Kalau ada sesuatu yang bagus, yang indah, yang ada kita lihat di hadapan kita, baik kehebatan suami kita, kehebatan anak kita, kehebatan pemandangan yang kita lihat yang begitu indah, semua itu adalah Masya Allah, kehendak Allah. Ya, ada semua kehendak Allah. Agar bisa terjauhkan dari mata ain. Ketika kita melihat sesuatu yang takjub, kita lupa mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, bisa jadi orang yang kita takjubkan itu bisa terkena ain ya, penyakit mata yang dengki waliyadzubillah, yang menjadikan dia sakit tanpa sebab. Masya Allah, maka diucapkan sama ibunya Masya Allah, itu semua adalah kehendak Allah. Zadakallahu ilman ya bunai. Lihat kata ibunya, Zadakallahu ilman ya bunayya. Nah, ini agak susah dikit. Zada ini adalah fi'il mahad. Zada artinya menambah. Fi'il zada, fi'il. Zada menambah. Siapa yang menambah? Fa'ilnya siapa di sini? Siapa yang menambah? Siapa yang menambah? Allah. Allah sebagai fa'il. Allah menambah. Objeknya mana? Siapa yang ditambah? Ilmu, ilman. Satu lagi sebelumnya. Belum itu. Mana objeknya? K. Ini K objek pertama. Sudah sempurna belum? Allah menambahkanmu. Menambahkan apa? Ilmu. Ilman. Nah, ini menunjukkan kata zada butuh dua objek. Zada fi'il, Allah fa'il, ka maf'ul bih yang pertama, objek yang pertama. Karena kalau cuma satu aja, objeknya belum sempurna. Allah menambahkanmu. Menambahkan apa? Ilman. Makanya ilman mansub lagi. Karena dia sebagai maf'ul bih sani. Objek yang kedua dari kata zada. Jadi umat kalau menggunakan kata zada dalam kalimat, ingat kata zada butuh dua objek. Zadakallahu ilman ya bunai. Semoga Allah menambahkan kepadamu ilmu wahai anakku. Kalau umat ingin ganti, misalnya kepada anti, Masya Allah, semoga Allah menambahkan engkau ilmu wahai ukhti. Bagaimana jadinya? Zada iya, zada killahu ilman ya ukhti. Wahai ukhti. Umat ingin ganti, oh Masya Allah ada saudara kita semangat banget tuh belajarnya.
kita doakan semoga Allah menambahkan engkau semangat. Atau maaf kebalik ya, ada orang yang mungkin kurang semangat. Kemudian kita doakan semoga Allah menambahkan engkau ya semangat. Bagaimana bilangnya? Zada killahu apa semangat? Hirson semangat. Semangat hirson fi talabil ilmi ya ukhti. Semoga Allah menambahkan kau semangat dalam menuntut ilmu wahai ukhti. Ilmi. Zadakallahu hirsan. Zadakillahu hirsan fi talabil ilmi. Ya, dan sebagainya ya umahannya. Nah, ini ungkapan-ungkapan seperti ini. Ya, Umar perhatikan ini adalah bentuk-bentuk doa. Dan kemarin ada yang bertanya ke saya ya tentang lafaz-lafaz doa seperti ini yang mungkin saya akan singgung kembali pada umahat yang sering umahat gunakan. Zadakallahu ilman. Nanti jawabannya sama wa iyaki gitu ya. Semoga demikian juga engkau. Wa iyaka atau cukup dengan jawaban amin ya. Amin kan ini doa. Sama dengan kata jaza artinya balasan, semoga membalas. Siapa? Kamu. Jazaka anta. Jazaki anti. Allahu. Jazakillahu. Jazakallahu. Allah sebagai fa'il. Khairan. Semoga Allah menambahkan. Semoga Allah membalasmu kebaikan. Khairan. Jawabannya wa iyaki atau wa iyakum. Kemudian barakallah. Barokah ini fi'ilnya baru. Barakallahu. Hunya sebagai fa'il. Mana objeknya? Nah, kata barokah butuh objeknya itu harus ditambahkan oleh kata fi atau li. Barakallahu fika atau barakallahu laka. Barakallahu fika atau barakallahu laka. Semoga Allah memberkahimu. Barakallahu fik. Jawabannya wa fika barakallah. Dibalik wa fika barakallah. Tahu gak umahat? Siapa yang tahu? Apa sebabnya ketika kita mendapatkan pertanyaan barakallahu fiik, kita jawab dibalik wa fika barakallah. Kenapa enggak sama barakallahu fiik juga? Ini kan dibalik nih, objeknya di depan. Wa fika barakallah. Ada yang tahu sebabnya? Kalau perempuan barakallahu fiki, jawabannya wa fiki barakallah. Jawabannya adalah karena kita dianjurkan ketika kita mendoakan saudara kita yang telah mendoakan kita jawab dengan doa yang lebih baik untuknya. Barakallahu fiik, ini kan fiil barokahnya, Allahnya fa'il, fikanya objek. Objek yang dibutuhkan huruf jar fi. Tadi seperti Fariha pakai bi ya. Kalau barokah pakai fi atau la. Lam maksudnya laka, fika, boleh begitu. Kecuali pada lafaz nikah ya, barakallahu laka wa baraka alaika, ada tambahan alaika. Karena itu terkait dengan kewajiban dan hak dan kewajiban. Ala itu kewajiban, laka itu hak. Itu terkait dengan doa nikah. Kalau tidak doa nikah, maka kita boleh barakallahu laka, barakallahu fika atau barakallahu laka. Semoga Allah memberkahimu. Kalau perempuan barakallahu fiki. Nah, ini kan objeknya di belakang fika. Ketika kita ubah menjadi depan, sudah saya sampaikan pada umahat, objek yang ditaruh di depan itu maknanya lebih kuat dibandingkan dengan objek yang ditaruh di belakang. Wa fika barakallah ya akhi, wa fiki barakallah ya ukhti. Dan juga engkau semoga Allah memberikan keberkahanmu yang banyak. Ketambahannya. Kenapa kok beda dengan yang di atas? Karena objek kalau didepankan itu bisa memberikan makna dan memang sering terjadi makna pembatasan. Semoga keberkahan Allah hanya kepadamu. Itu bedanya ya. Maksud dari doa ini adalah semoga keberkahan Allah juga diberikan banyak kepadamu. Begitu. Ini bedanya kenapa ketika dijawab kita kedepankan objeknya. Tujuannya karena itu. Sama dengan jazakallahu khairan. Jawabannya adalah wa anti fa jazakallahu khairan atau wa iyaki cukup. Wa iyaki atau wa iyaka. Dan juga engkau. Begitu ya. Wa iyaka. Baik, kemudian yang terakhir doa syafaqallah. Kalau perempuannya syafaqillahu. Yang Mas tahu ya, syafaqallah, syafa itu menyembuhkan. Allah itu sebagai fa'ilnya, ka-nya sebagai fa'ilnya. Syafaqallah syifaan ajilan. Semoga Allah memberikan engkau kesembuhan yang segera ajilan.
Kalau ini jawabannya amin ya. Ini jawabannya amin. Karena teman kita mendoakan tidak sakit. Syafaqallahu syifaan ajilan. Syafaqallahu syifaan ajilan. Pakai ain, bukan dijawab dengan hamzah. Ajilan. Kalau pakai hamzah, ajilan, bukan ain, artinya semoga Allah menyembuhkanmu dengan sembuhan yang lama. Kalau pakai hamzah, ajilan. Kalau pakai ain, semoga Allah memberikan kepada engkau kesembuhan yang segera. Itu bedanya. Kalau pakai hamzah, ajilan, kesembuhan yang lama. Karena ajilan artinya sesuatu waktu yang lama terjadi. Tapi kalau ain, sesuatu yang cepat terjadi. Semoga Allah menyembuhkanmu kesembuhan yang segera. Perhatikan kalau nulis doa ya, seperti ini. Salah makhraj juga akan mengubah arti ajilan, bukan ajilan. Ajilan. La yughadiru saqama. Baik, ini terkait dengan lafaz-lafaz doa. Karena ada yang tanyakan saya, minta tolong nanti dijelaskan lagi Ustaz. Di kelasnya Ummahat. Ini saya jelaskan ya. Baik. Seorang lagi, zadakallahu ilman ya bunai. Kata ibunya, semoga Allah menambahkan kau ilmu, wahai anakku. Kemudian Said bertanya, kata Said, agosal tikumsoni ya ummi. Agosal tikumsoni ya ummi. Kata Said, apakah kamu telah mencuci baju-bajuku, wahai ummi? Fa'ilnya ti, objeknya kumsoni. Saat kau majrur, saat objek bukan fathah, ini karena ada ya ya. Ada ya. Koyanya nggak jadi fathah Ustaz karena nggak bertemu dengan alif lam. Kumsoni, jadinya begitu ya. Apakah engkau telah mencuci baju-bajuku, wahai ibuku? Kemudian ibunya menjawab, na'am gosaltuha wa kawaituha. Iya, aku telah mencucinya. Gosala fi'il, tu'nya fa'il, haknya objek maf'ul bi, kembali kumson. Karena dia jamak tidak berakal. Dihukumi muannas mufrad. Wa kawaituha diambil dari kata kawa. Kawa, fi'ilnya, menyetrika. Bersambung dengan domir saya, jadi kawaitu. Anta kawaita, anti kawaiti. Bukan kawe ya, kalau kawe bahasa kita. Kawaituha. Aku telah mencucinya dan telah menyetrikanya. Kemudian kata ibunya, khudh hadal qamisa. Khudh artinya ambillah. Hadal qamisa. Ya, ini fathah mansub karena dia badal dari kata haza. Hazanya sebagai objek. Khudh. Ambillah. Apa yang diambil ini? Ini apa? Baju ini maksudnya. Ambillah baju ini. Khudh ini adalah fi'il amr. Kata kerja perintah. Ambillah. Khudh hadal qamis. Ambillah baju ini. Khudh hadal kitab. Ambillah kitab ini. Khudh hadal qalam. Khudh hadhil hakiba. Khudh hadal miftah. Dan sebagainya ya ummahat. Ini ungkapan untuk umat ingin bilang ambillah. Ambillah pulpen ini, ambillah buku ini, ambillah tas ini, ambillah baju ini. Pakainya khudh. Khudh hadal qalam, khudh hadal ma', khudh hadhil qahwa, khudh hadal syai. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang bisa ummahat kembangkan pada bentuk kalimat yang lain. Ambillah ambillah baju ini. Kemudian kata Said, hati dzaka ya ummi. Ini ya ummahat ya, yang saya singgung akan kita pelajari nanti tadi domir-domir yang bersambung dengan fi'il, kemudian domir yang sebagai objek, dan ini hati yang kedua. Hati ambillah, berikan, maaf. Kalau tadi khud ambillah, hati berikan. Karena pelakunya adalah yang diminta ibu itu muannas, maka tambahkan ya, hati. Berikanlah zaka yang itu, wahai ummi, zaka, yaitu zalika. Ustadz kok nggak dalamnya zalika, karena zalika itu untuk jauh. Yang bendanya sangat jauh, zalika. Tapi kalau bendanya jauh tapi tidak begitu jauh, kita hilangkan lamnya jadi zaka, itu bedanya. Zaka jauh tapi tidak terlalu jauh. Kalau zalika jauh, sangat jauh dari kita. Itu bedanya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kan
Enggak ada ya, jauh-jauh aja. Bahasa Arab ada. Daka jauhnya tidak terlalu jauh. Kalau dzalika sangat jauh. Hati daka ya ummi. Ambilkan yang itu ya ibuku. Wahai ibuku. Tidak terlalu jauh dari Said bendanya. Kalau dekat pakai hada. Tapi karena agak jauh, maka pakai daka. Daka ajmalu min hada. Itu ajmalu min hada. Ini adalah isim tafdil dari kata jamil. Ajmalu min hada. Ini apa itu lebih bagus dari yang ini. Kemudian kembali berkata dalam satu kalimat ini tadkhul Maryam. Maaf, tadkhul Maryam maksudnya Maryam masuk. Tadi ibunya sedang berbicara dengan Said. Tiba-tiba Maryam masuk. Yang ditanyain, "Mana saudarimu Maryam?" Ternyata Maryam pulang. Tadkhulu Maryam, kemudian Maryam berkata, "Assalamualaikum, kaifa haluki ya ummi? Kaifa haluka ya akhi?" Assalamualaikum, bagaimana kabarmu ibuku, wahai ibuku, dan bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Kaifa haluki, kaifa haluka. Ki karena ummi, ka karena akhi. Kemudian ibunya menjawab, "Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ahlan ya binti." Ini memang begitu ya, umat. Orang Arab tuh seringnya begitu, ahlan, welcome bahasa Inggrisnya. Kalau bertemu sering pakai ini aja. Kalau bertemu ahlan ya ukhti, masya Allah, ahlan wa sahlan. Ahlan ya ukhti, ahlan ya ummi, ahlan ya sebagainya. Kalau lebih bagus lagi, ahlan wa sahlan wa marhaban bika, marhaban wa sahlan wa marhaban biki. Begitu memang dalam konteksnya orang Arab ya ketika bertemu dengan saudaranya. Waalaikumsalam, ahlan ya binti. Welcome ya binti. Selamat datang wahai anak perempuanku. Mata kharajti minal madrasah? Kapan kamu keluar dari sekolah? Maria menjawab, kharajtu ba'da salati al-zuhri. Aku keluar setelah salat zuhur. Ibunya bertanya, aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'ad? Mana teman-temanmu? Aminah, Fatimah, dan Su'ad. Ini semuanya tidak bertanwin karena mamnu'un minas shorof, nama perempuan. Su'ad, nama perempuan ya umahnya. Termaksud di antaranya ilham. Sering saya dapatkan ilham laki-laki. Padahal di Arab itu ilham perempuan. Ilham. Ilham itu nama perempuan. Su'ad perempuan, ilham juga perempuan ya. Ya perhatikan ini. Di Arab ilham itu perempuan. Baik, mana teman-temanmu Aminah, Fatimah, dan Su'ad? Kemudian kata Maryam, ana maro'aituhunna. Nah ini ya saya bilang, umat sudah akan belajar, bismillah, domir-domir, objek, yang pelakunya tidak lagi hu dan ha, tapi ada hunna dan hum. Nanti di pelajaran 7, tambahin lagi ada ka dan kub. InsyaAllah. Ma'ana maro'aituhunna. Saya tidak melihat mereka. Ro'a ini fi'il. Ro'a fi'il, melihat. Tu'nya sebagai fa'il, saya. Melihat siapa? Hunna sebagai objek. Objek dalam bentuk domir. Kembali kepada Aminah, Fatimah, dan Su'ad. Saya tidak melihat mereka ba'da salati. Setelah salat. Kemudian kata ibunya, ya binti, akhuki hafidho surat ar-Rahman. Wahai anak perempuanku, saudaramu telah menghafal surat ar-Rahman. Ayya suratin hafidhi anti. Surat apa? Ini surat apa gitu ya, diartikan ayya suratin. Ayya di sini pertanyaan. Surat apa? Surat yang mana? Surat apa? Hafidhi anti yang telah kamu hafal. Anti tambahan setelah ti. Kenapa sih? Karena memberikan penekanan. Karena sebelumnya sudah disampaikan saudaranya telah hafal. Kalau kamu sendiri, surat apa yang kamu hafal? Begitu ya. Ayat suratin hafidhi anti. Umar ditanya dengan temannya. Kaifa haluki ya ukhti? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Umar tanya balik. Kalau kamu sendiri bagaimana kabarnya? Umar jawabnya dengan wa kaifa haluki anti? Gitu. Tambahin anti. Umar ditanya. Akalti, kamu udah makan? Akalti, udah makan? Naam, akaltu. Iya, aku sudah makan. Kalau kamu sendiri sudah makan belum? Kita jawab, akalti anti, begitu. Contoh lain,
Umar ditanya, "Aqra'til Qur'an ba'da subah? Aqra'til Qur'ana ba'da subhi?" Kamu udah baca Quran sebelum subuh? Setelah subuh, setelah subuh? Na'am, qara'tuhu. Iya, saya telah membacanya. Kalau kamu sendiri udah baca belum? Bahasa kita gitu ya. Nanti dalam bahasa Arabnya, aqra'til Qur'ana anti, ditambahin. Aqra'til Qur'ana anti. Nah, begitu ya. Nah, sama dengan ini. Ayat suratil hafidhi anti. Anti lagi sebutkan setelah ti, karena menunjukkan penekanan. Dalam bahasa kita, kalau kamu sendiri, surat apa yang telah kamu hafal? Begitu ya. Pertanyaan. Biar nggak ngantuk, saya mulu biasanya ngomong jadi ngantuk kalau online. Ayat di sini kenapa mansub? Siapa yang tahu? Sebagai objek Objek, ahsan, sahih. Objek dari mana? dari Hafiz Ti. Iya, sahih, betul sekali. Objek dari kata hafilti, masya Allah. Barakallahu fiik Bu Saca, ahsan. Ayat, makanya dia mansub umahat. Objek yang dikedepankan. Berarti kalau ini objek, ayat suratil hafidhi anti, berarti ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Fi'liyah. Iya. Bagus, Fi'liyah. jumlah fi'liyah. Ahsan. Karena jumlah ismiyah itu adalah isim di awal kalimat yang dhammah. Kalau tidak dhammah berarti dia objek. Kalau objek berarti ini namanya jumlah fi'liyah. Objek yang dikedepankan. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Enggak ada mubtada khobar. Ini tidak ada mubtada khobar. Terus tadi antinya sebagai apa? Nanti Umar tulis aja anti sebagai taukid namanya gitu ya. Taukid. Taukid lafzi. Taukid yang sebutkan lafaznya. Taukid ini namanya penguat aja. Baik, barakallahu fiik, ahsan. Saya lanjutkan. Alhamdulillah berarti Umahat masih ikut dengan saya. Nah, khawatir kalau online gitu Umahat ya. Kalau saya sampaikan di kelas kan langsung saya bisa ngelihat Umahatnya. Ini saya nggak lihat, takutnya khawatir. Ya ada pertanyaan, yang lain yang ngantuk di rumah. Baik, saya lanjutkan. Karena percakapannya agak panjang nih. Saya lanjutkan. Maryam bertanya, Maryam menjawab, "Ana hafidtu surat al-hadidi." Kata Maryam, "Saya telah menghafal surat al-hadid." Surata sebagai maf'ul bih, hadid sebagai mudhof ilaihi majrur. Saya telah menghafal surat hadid. Wa hiya atwalu min suratir rahmani. Wa hiya atwalu, dan dia lebih panjang dari surat ar-rahman. Ini isim tafdil dari kata tawil jadi atwalu. Wa kadzalika hafidtu 16 ayatan min suratin nabai. Dan demikian pula wa kadzalika, dan demikian juga, ini kadzalika, dan demikian juga, kadzalika artinya umahat wa kadzalik. Maka sering kan ada orang jawab wa anti kadzalik, dan demikian pula kamu. Barakallahu fiik, wa anti kadzalik, wa anta kadzalik, kadzalik, dan demikian juga. Hafidtu 16 ayatan, aku telah menghafal 16 ayat. Nah, ini kaidah yang saya singgung tadi ya di mukadimah, ini akan dipelajari umahat 16 ayatan. Kenapa enggak sittata asyara Ustaz? Karena nanti umat akan belajar ini ma'dudnya mu'annas, makanya adatnya muzakkar, berkebalikan. Aku telah menghafal 16 ayat min suratin naba'i, dari surat An-Naba. Kemudian ibunya menjawab, Masya Allah. Lagi-lagi Masya Allah ya, takjub ini. Seolah-olah penulis mengajarkan pada kita, ketika kita melihat sesuatu yang kita takjubkan, jangan lupa ucapkan Masya Allah. Masya Allah, jangan lupa ini Masya Allah, penting, umat, penting. Mungkin kita lihat sepele ya, tapi ini penting banget dalam syariat kita. Masya Allah itu sangat penting. Ya, apalagi kita lihat anak ya, yang anak kita yang menakjub, Masya Allah, pintar sekali anak ya, Masya Allah begitu ya, Masya Allah. Jangan lupa ini, Masya Allah. Masya Allah, ya, itu semua kehendak Allah, bukan karena kamu yang bisa. Ini semua kehendak Allah. Innaki thalibatun mustahidah. Sesungguhnya kamu adalah innaki thalibatun mustahidah. Sesungguhnya kamu adalah pelajar yang rajin. Ki sebagai isim inna, thalibah sebagai khobar inna, atau mustahidah sebagai naat dari kata thalibah. Ana masruratun biki. Saya senang dengan kamu. Karena yang berkata ada ibu itu perempuan, maka ditambahkan ta marbuto. Ana masruratun. Saya senang denganmu. Kalau laki-laki ana masrurun. Kalau perempuan ana masruratun biki. Nah, ini sama bi-nya tambahan ya. Karena kalau masrur tambahinnya pakai bi. Sama dengan ahlan bi, ahlan biki, masruratun biki. Ini tambahan-tambahan begini sering ada umahat ya pada beberapa isim dan juga pada beberapa fi'il.
Adhabti ilal maktabatil yaum? Apakah kamu telah pergi ke perpustakaan hari ini? Kemudian kata Maryam menjawab, Naam zahabtu. Ya, aku telah pergi. Maza qara'ti hunaka? Apa yang telah kamu baca di sana? Kata Maryam, qara'tu majallatan min Pakistan ismuha al-Islam. Aku telah membaca satu majalah, ini majalahnya umum ya. Aku telah membaca satu majalah min Pakistan, dari Pakistan, fathah karena mamnu minas sorof, majunya dengan fathah. Ismuha, namanya, hanya kembali majalah, nama majalah itu adalah Islamu al-Islam, nama majalahnya al-Islam. Jadi cara bacanya gitu ya, qara'tu majallatan min Pakistan nasmuhal Islamu, atau boleh dipisah, qara'tu majallatan min Pakistan ismuha al-Islam. Karena ini bentuk kalimat baru ya, ismuha al-Islam. Namanya adalah Islam. Kemudian ibunya bertanya, bil lughatil arabiyyati hiya? Apakah dia dengan berbahasa Arab? Kenapa dibalik? Ada yang tahu? Kenapa dibalik? Kenapa enggak ahya bil lughatil arabiyyah? Kalau pertanyaan biasanya Iya, di depan khobarnya ya, Ustaz. Betul. Kalau dalam pertanyaan, khobarnya dulu taruh depan. Benar. Ini khobar sibul jumlah ya, karena ada huruf jarnya. Bil lughatil arabiyyah. Khobar sibul jumlah. Bil lughah khobar, arabiyyah na'at dari bil lughah. Hiya sebagai mubtada. Kalau bahasa kitanya nggak enak dijemahkan. Apakah dengan bahasa Arab dia? Kita udah pernah belajar. Kalau ada pertanyaan, memang dalam bahasa Arab lebih sering mengedepankan khobar, mubtadanya taruh belakang, dibalik. Apakah dia berbahasa Arab? Tetap diterjemahkannya gitu ya. Jangan diterjemahkan letterlock. Apakah dengan bahasa Arab dia? Enggak. Tetap kita terjemahkan bahasa kita bagusnya. Apakah dia berbahasa Arab? Ini kena dibalik karena memang begitu uslubnya dalam bahasa Arab ya. Konteks dalam bahasa Arab memang seperti itu. Gaya bahasanya begitu. La hiya bil lughatil ingliziyah. Kata Maryam, tidak, dia berbahasa Inggris. Adhabti ilal mudirah? Apakah kamu sudah pergi ke kepala sekolah? La hiya maja'atil yauma. Tidak, dia tidak datang hari ini. Maja'atil karena pertemuan dua sukun jadi sukun. Apa? Karena pertemuan dua sukun jadi kasrah. Maja'atil yauma. Kemudian ibu menjawab, lima. Bertanya, lima. Nah ini umat yang saya bilang, ha ini sebagai ha usaktah namanya. Ini namanya, hanya lihat ini bukan ha domir. Hu-nya kembali kemana ya? Nggak ada. Ini namanya ha saktah istilahnya. Ha usaket. Ha saket. Nanti perinciannya akan saya sampaikan dalam latihannya. Namanya ha usaket. Ha usaket. 5. Ini bukan domir. Kenapa? Tujuannya untuk memberhentikan. Karena kalau nggak ada ha-nya, nanti jadi lim gitu. Kan 5. Nggak bisa bahasa 5. Lim, masa gitu. Lim, kenapa? 5 aja, makanya butuh ha untuk memberhentikan kalimat 5 agar mimnya bisa dibaca. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dalam latihannya. Namanya hak saket. Nanti akan saya berikan contoh juga dalam Al-Quran. Yang sering orang salah dikiranya ini hak domir. Padahal ini hak saket namanya. Insya Allah nanti akan saya berikan penjelasan lebih lanjut dalam latihannya ya. Ketika penulis menyampaikan tentang penggunaan hak saket. 5. Kenapa saya bilang ini bukan hak domir, hak saket namanya. Kemudian Maryam menjawab, azunnu annaha zahabas ila Makkah. Azunnu annaha dahabats ila Makkah. Kata Maryam, aku menduga, ini fi'il baru, artinya aku menduga, nanti akan dibahas. Annaha, bahwasannya dia, ini anna teman-temannya Ina. Zahabats ila Makkah, telah pergi ke Mekah. Kemudian ibunya menjawab, bertanya, asyarib tisyaya, apakah kamu sudah minum teh? La masyaribtu, tidak, saya belum meminumnya. Tidak, saya belum minum. Ma ini bukan tidak, tapi belum. Terkadang memang seperti itu ya, tergantung konteksnya aja. La masyaribtu, tidak, saya belum minum. Lil khadimah, khadimah itu adalah pembantu. Khadim. Kalau khadimah berarti pembantu perempuan. Khadim, pembantu laki-laki. Khadimah, pembantu perempuan.
Kepada pembantunya yang perempuan, ibunya berkata, hati saya ya Laila. Berikan teh wahai Laila. Hati saya ya Laila. Berikan teh itu wahai Laila. Laila itu pembantunya. Hati saya ya Laila. Karena berkata pada pembantunya, hati saya ya Laila. Berikan teh wahai Laila. Kemudian kata Maryam, wahati kit'ata khubzin aidan ya Laila. Dan berikan kit'ata sepotong. Ini sepotong dari kata koto'a, memotong. Dan berikan saya sepotong roti kit'ata khubzin mudhof ilaih. Dan berikan pada saya sepotong roti aidan juga wahai Laila ana jau'a, saya sedang lapar. Ini adalah jau'a untuk kata Maryam ya. Kalau perempuan pakai alif maksura jau'a. Kalau muzakkar pakai nun jau'an. Baik, ini ummahat makna dari percakapan yang terjadi antara ibu dan anak-anaknya dalam percakapan 6. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, kita akan baca sama-sama kembali. Kemudian kita masuk ke latihannya insya Allah. Ustaz mau tanya. Silakan. Di yang salah satunya tadi kan ada yang ayah surotin hafisti anti. Ya, Nah ini kan objeknya di depan. Ya. Apakah itu ada makna pembatasan? Enggak. Kenapa? Bukan pembatasan, bukan. Apakah Ya, cukup karena aja ini ya? kalimat pertanyaan. Iya, betul. Kayak Dalam jumlah ismiyah khobarnya di depan gitu ya Ustaz? betul. Bukan, pokoknya dalam pertanyaan itu begitu dalam bahasa Arab. Kalau ada jumlah ismiyah kan mubtada khobar kan ya? Khobarnya jadi di depan, mubtadanya belakang. Begitu kan Bu Saca ya? Kayak tadi contohnya. Yang tadi contohnya sebelumnya tuh, mana tadi? Abil lughatil arabiyyati hiya, ini kan jumlah ismiyah ya. Mubtada khobar berarti khobarnya yang di belakang jadi di depan, mubtadanya jadi di belakang, dibalik karena pertanyaan. Nah, kalau dalam pertanyaan nanti insya Allah ada lebih jelas lagi nanti di pelajaran ke-7 besok kalau tidak salah. Nanti akan disampaikan lagi oleh penulis. Kalau dalam kalimat tanya untuk bentuknya jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul bih, maka ketika kita buat pertanyaan, objeknya yang di belakang jadi di depan. Begitu, Bu. Contoh saya buat ini. Aqra'til Qur'an. Misalnya aqra'ti, jangan qra'ti terus, saya ganti. Aakalti khubzan. Contoh ya. Khubzan. Contoh aja nih. Apakah kamu sudah makan roti? Ya, akalti khubzan. Akalti fi'il, akalanya fi'il, ti-nya fa'il, khubzannya maf'ul bih. Ini kan asalnya begitu ya, Bu Saca ya. Nah, ketika dalam bahasa Arab, maf'ul bih kan di belakang. Karena ini kalimatnya pertanyaan, maka dibalik objeknya jadi di depan. Akhubzan akalti. Gitu, Bu. Artinya tetap sama. Apakah kamu sudah makan roti? Sudah. Cuma dalam usul bahasa Arab gitu. Ketika dalam membuat kalimat bahasa Arab, ketika kita ingin membuat satu kalimat tanya, yang asalnya di belakang ditaruh di depan. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada'nya di belakang, khobarnya jadi di depan. Tapi kalau jumlahnya fi'liyah, nanti insya Allah di pelajaran 7, tepat yang kita pelajari. Kalau jumlah fi'liyah, maka ketika kita buat pertanyaan yang ada objeknya yang di belakang ditaruh di depan. Jadi ini bukan menunjukkan mana pembatasan, bukan. Ini karena memang terkait dengan uslub gaya bahasa Arab begitu, Bu Saca. Oh ya. Ya, bisa dipahami ya? Ya, mengerti Ustaz. Asalnya gini. Hafizti ayya suratin anti, gitu kan ya? Karena kan secara apa namanya? Kalau secara susunan bahasa kita, betul, hafizti ayya suratin. Surat apa yang kamu hafal, surat apa kan gitu ya, wahai ukhti. Cuma karena pertanyaan, ayahnya objek ditaruhlah di belakang. Ayya suratin hafizti anti. Begitu Bu Saca, bisa dipahami ya? Insyaallah. Silakan, barangkali ada yang tanyakan yang lain. Tafadhol. Yang Fariha, Ustadz. Silakan Bu Suci. Kan Farihabi. Bu Luki. Yang Farihabi. Nah, yang Fariha itu dia fungsinya apa ya? Fa depannya itu. Apa Bu Luki yang mana? Yang mana? Kurang jelas. Farihabi. Farihabi. Oh, Fariha. Ya, fa-nya itu apa fungsinya? Oh, fa-nya itu sebagai mana yang?
Fafariha, ya, dia sebagai fa'ul jawab, Bu. Sebagai fa jawaban. Aku telah, ya bahasa ini kalau untuk mudahnya atof, Bu, fa sebagai atof. Kan lihat ya kalimatnya. Iya, aku telah membaca surat Rahman dan menghafalnya. Maka, kan gitu, Bu. Fa-nya itu, Bu. Maka guru senang kepadaku. Maka guru sangat senang kepadaku. Karena aku telah membaca surat Rahman dan aku telah menghafalnya, maka dari itu guru senang sekali kepadaku. Begitu, Bu. Oh, jadi atof ya? Iya, dia sebagai atof. Sahih, sebagai atof. Misalnya sebagaimana Ibu Luki bilang, darastu al-lughatal arabiyyah. Aku belajar bahasa Arab. Fafahimtu al-Qur'an al-Karim. Misalnya Ibu. Ini sebagai atofnya. Jawabannya. Darastu al-lughatal arabiyyah. Aku belajar bahasa Arab. Fafahimtu, maka dari itu aku paham Al-Qur'anul Karim. Contoh ya. Namanya fa atof. Makanya setelah ada fa, setelahnya sebagai kalimat baru. Karena dia sebagai kata sambung, Bu Luki. Begitu. Bisa dipahami, Bu Luki? Ya. Insyaallah ya. Ya, kayak wau ya berarti ya. Kayak wa juga ya. Wau. Apa, Bu? Kenapa? Kayak atau wau juga Ya, ya. betul. Sama kayak wau. Sahih. Sama kayak wau. Betul. Cuma kalau wa artinya dan, kalau fa artinya maka. Betul. Ya. Sudah, Bu? Cukup? Ya, syukran. Ya, syukran Ustaz. Maafan. Yang lain, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita baca sama-sama kembali. Kemudian kita masuk ke latihannya ya, Umahan ya. Insyaallah. Istami'na jayidan hajal qira'ah summa karilnaha, dengarkan dan ikuti bacaannya. Kalian dipahami ya, karena soalnya terkait dengan percakapan. Istami'na wa karilna, dengarkan dan ikuti. Mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. Mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. Roja'tu qabla nisfi sa'atin. Roja'tu qabla nisfi sa'atin. Aina ukhtuka Maryamu? Aina ukhtuka ya Maryamu? Ama roja'at? Ama roja'at. La adri ana ma ra'aituha. La adri ana ma ra'aituha. Mada qara'tal yauma? Mada qara'tal yauma? Qara'tul yauma darsan jadidan fil fiqhi. Qara'tul yauma darsan jadidan fil fiqhi. Afahim tahu? Afahim tahu? Na'am fahimtuhu jayidan. Na'am fahimtuhu jayidan. Ama qara'tal Qur'an al-yauma? Ama qara'tal Qur'an al-yauma? Bala qara'tu suratar rahmani wa hafidtuha. Bala qara'tu suratal rahmani wa hafidtuha. Fafariha biyal mudarrisu kasiran. Fafariha mudarrisu kasiran. Wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Wa qala Masya Allah, zadakallahu ilman ya bunayya. Masya Allah, Agosalti kumsani ya ummi. Naam gosaltuha wa kawaituha. Na'am, wa kawaituha. Khudh hadzal qamisa. Hati dzaka ya ummi, dzaka ajmalu min hada.
Hati dzaka ya ummi. Dzaka ajmalu dza. Ada. Tadkhulu Maryamu. Tadkhulu Maryam. Tadkhulu Maryamu. Assalamualaikum, kaifa haluki ya ummi wa kaifa haluka ya akhi? Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi Assalamualaikum. Kaifa Kaifa haluki ya ummi wa kaifa haluka ya akhi? Jamil. Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata kharajti minal madrasati? Mata kharajti minal madrasati? Kharajtu ba'da salati zuhri. Horos ba'da salati Zuhri. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Aina jamilatuki Aminatu wa Fatimatu Su'adu. Ana ma ra'aituhunna ba'da salati. Ana ra'aituhunna ba'da salati. Ya binti, akhuki hafidha surat ar-Rahmani. Ya binti, Ayya suratin hafidhti anti? Ayya suratin Anti. Ana hafidhtu surat al-Hadidi. Ana surat al-Hadid. Wahia atwalu min surat ar-Rahmani. Wahia min surat al-Rahman. Wa kadzalika hafidhtu 16 ayatan min suratin Naba'i. Wa kadzalika hafidhtu 16 ayatan min suratin Naba. Masya Allah. Masya Allah. Innaki talibatun mustahidatun. Innaki Mujtahidatun. Ana masruratun biki. Ana masruratun biki. Adhabti ilal maktabatil yauma? Adhabti ilal maktabatil yauma? Na'am zahabtu. Na'am zahabtu. Mada qara'ti hunaka? Mada Qara'tu majallatan min Pakistan asmuha al-Islamu. Qara'tu majallatan min Pakistan al-Islam. Abil lughatil arabiyyati hiya? Abil lughatil arabiyyati. La, hiya bil lughatil ingliziyati. La, hiya bil lughatil ingliziyati. Azhabti ilal mudirati? Adhabti ilal mudirati. La, hiya ma ja'atil yauma. La, hiya ma ja'atil yauma. 5. 5. Begitu ya bacanya. 5. Lagi. 5. Ya, baik. Azunnu annaha dhahabat ila Makkah. Azunnu annaha dhahabat ila Makkah. Asharibti syaya? Asyaribti syaya? La, ma syaribtu. Asyaribtu. Lil khadimati hati syaya ya Laila. Lil khadimati hati syaya ya Laila. Wa hati qit'ata khubzin aidan ya Laila ana jau'a. Wa hati qit'ata aidan ya Laila Baik, Umahat, ini percakapan ya yang perlu disampaikan di pelajaran 6. Sekarang kita masuk ke latihannya. Nabda min tamrinil awal. Tamrinul awal ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari soal-soal berikut ini.
Baik umat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami konteks percakapan dan kita telah baca bersama, sekarang saya akan berikan pada ummahat untuk menjawab latihan-latihan berikut ini. Latihan yang pertama, latihan terkait dengan konteks percakapan yang tadi kita pahami. Pahami di sini ada soal terkait dengan percakapan tadi. Silakan dipahami soalnya, kemudian dijawab sesuai dengan percakapan yang baru saja kita baca. Saya awali dari pertama ya, sesuai dengan absen yang ada di layar. Saya tadi udah mute-kan, matikan semua, biar saya mudah mengabsennya. Silakan dari yang pertama, Bu Desmiarti, Rokom Wahid, Bu, Ikra'i. Iftahi mikrofon ya, Bu Desmiarti. Iftahi artinya buka ya, ini fi'il amr. Dipelajari pelajaran 14 insyaallah. Iftahi mikrofon, artinya bukalah mikrofon. Ini sudah jadi bahasa Arab mikrofon. Namanya kalimat musta'robah. Musta'robah kan. Kalimat musta'robah itu adalah kalimat yang dari barat dijadikan bahasa Arab. Asalnya ada mukabbirus saut. Mukabbiratus saut ini mik. Cuma terkadang orang Arab sudah bilang mikrofon. Iftahi mikrofon. Silakan dibuka mikrofonnya. Tafadhal Ibu Desmiarti, Rokom Wahid. Rokom Wahid. Ayat suratin hafidha Sa'idun. Sa'id. Ulang. Kariri. Ayat suratin hafidha Sa'id. Bagus. Ayat suratin hafidha Sa'id. Tarjimi, terjemahkan dulu. Surat apa yang sudah kamu hafal, Sa'id? Bagus sekali. Surat apa yang telah dihafal Sa'id? Al-Jawab. Jawabannya. Hafidha surat Ar-Rahmani. Mumtaz. Hafidha surat Ar-Rahmani. Mumtaz. Barakallahu fiik. Hafidha surat Ar-Rahmani. Masya Allah. Tarjim. Terjemahkan. Dia telah menghafal surat Ar-Rahman. Bagus. Barakallahu fiik Bu Desmiarti. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu Ahsan. Bagus. Hafidha surat Ar-Rahman. Begitu ya ummahat ya. Tidak usah pakai Sa'id lagi, nggak apa-apa nih. Ini pakai Sa'id lagi kan. Nggak usah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Sa'idnya udah disebutkan sebelumnya. Setiap kata atau isim yang sudah disebutkan di dalam satu kali. Saya ulang lagi. Setiap ada isim yang kita ingin sebutkan. Maaf nih. Setiap ada kalimat yang isimnya sudah disebutkan sebelumnya, maka boleh kita ganti dengan domir. Setiap kalimat yang ingin kita buat, yang dalam kalimat yang ingin kita buat ini, isimnya udah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Maka boleh umat tidak sebutkan, diganti dengan domir. Seperti ini tadi jawab sama Bu Desmiarti, langsung hafidha surat Ar-Rahman. Dia telah menghafal surat Rahman. Siapa dianya? Dianya itu adalah Sa'id karena udah disebutkan sebelumnya. Tapi kalau ini kalimat pertama, nggak ada Sa'id, misal ini saya hapus yang berdepannya. Umat buatnya gini aja, hafidha surat Ar-Rahman. Dia menghafal surat Rahman. Ini kalimat satu-satunya ini aja. Sebelumnya nggak ada pelakunya. Orang akan bingung, siapa? Dianya itu siapa? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada isim yang disebutkan sebelumnya, maka kita wajib menyebutkan fa'ilnya ya. Hafidha Sa'id surat Ar-Rahman. Tapi, kalau tadi seperti yang disampaikan Bu Desmiarti, karena udah disebutkan Sa'idnya dalam kalimat soal, maka umat nggak perlu sebutkan lagi Sa'id dalam jawabannya. Karena sudah digantikan dengan domir huwa. Dia telah menghafal surat Rahman. Asanti Bu Desmiarti, barakallahu fiik. Selanjutnya di bawahnya Bu Desmiarti, Bu Dani. Ikra'i Bu Dani. Ini saya sesuai absen ya umat yang di layar biar saya mudah mengabsennya. Silakan Bu Dani, Ikra'i Rokom Islam. Afan, iftahi mikrofon Bu Dani. Buka mikrofonnya dulu. Nah, Ikra'i Rokom Islam. Kam ayatan min surat Tan-Naba'i. Min surah, salah harokatnya. Min surah, tan, suratin, suratun. Min suratin. Iya, kenapa kasrah? Ada huruf jar, min. Jar. Ya, ada huruf jar jadi kasrah ibu ya. Min suratin naba'i. Ulang lagi. Kam ayata min suratin naba'i hafizotin Maryam. Iya, hafizot Maryamu, gak usah hafizoti. Maryamu. Iya, ulang lagi. Maryam. Hafizot. Kamu enggak baca sholat dulu sekali lagi. Maaf tadi bacanya masih kurang lancar. Ulang.
Kam ayata min suratin nabai hafizat Maryamu. Nah, sahih begitu. Kam ayat min suratin naba'i hafizat Maryamu. Terjemahkan dulu. Ada berapa ayat dari surah An-Naba yang dihafal oleh Maryam? Bagus sekali. Berapa ayat yang telah dihafal oleh Maryam dari surat An-Naba? Kemudian berapa ayat dari surat An-Naba yang telah dihafal oleh Maryam? Ini min suratin Naba, dia muta'alik dari ayah ini ya. Terangan ayatnya dari surat An-Naba yang telah dihafal. Mana objeknya? Ini objeknya ini kam, ini pertanyaan. Isim, karena kam ini isim. Ayatan sebagai tamyiz, diberikan fathah. Kam ayatan min suratin Naba hafizat Maryam. Silakan dijawab Ibu. Hafizat sita asyarota ayata min suratin nabai. Mumtazah, ahsanti. Hafizat Maryam atau hafizat aja langsung, maaf. Betul, hafizat ini enggak usah pakai Maryam lagi karena udah disebutkan Maryam sebelumnya. Hafizat min suratin nabai. Hafizat sita asyarata ayatan min suratin naba. Terjemahkan Ibu, bagus sekali. Maryam telah menghafalkan 16 ayat dari surat An-Naba. Betul sekali. Dia telah menghafal 16 ayat dari surat An-Naba. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Dani, ahsan, mumtazah. Baik Umahat, ini boleh seperti ini ya. Hafizat min suratin Naba sita asyarata ayat, atau tadi yang bagus juga seperti jawaban dari Bu Dani itu bagus. Hafizat sita asyarata ayatan min suratin Naba. Itu lebih mudah dan lebih bagus ya. Kemudian rokom salasa di bawahnya Bu Dani, ini Bu Desi. Silakan Bu Desi. Iftahi mikrofon Bu Desi, ikra'i rokom salasah. Tafadhali. Ma ismi majalata lati. Salah, kalau harokat salah saya akan selalu tegur. Karena kita di sini juga belajar memberikan harokat. Maka digundulkan sama penulis. Salah harokatnya, Mas. Mas siapa? Mas Firman, Mas siapa? Mas? Bukan ya, beda ini. Mas. Masmu, Bu. Karena nggak ada menjaga di kasar. Ulang lagi. Masmu majalata lati. Salah, bukan majalata. Majalati. Majalatan, bukan? Salah, majalata bukan. Yang menyebabkan dia fathah apa? Kita belajar fathah tuh yang menyebabkan dia fathah kita sudah banyak nih. Setelah kam, setelah apa sebagai isim inna, khobar ka'anna, kemudian isim la'alla, khobar laisa, kemudian maf'ul bih. Ini maf'ul bih bukan, isim inna bukan, khobar inna bukan. Alhamdulillah. Nah, di sini bukan majalata, Ibu. Bukan. Enggak ada menyebabkan dia fathah. Apa dong? Masmul majallah. Apa jawabannya Bu Desi? Mas majalati. Iya, masmul majalati, betul. Kenapa majalati kasroh? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari isim. Iya, ntar dulu Bu Luki yang ditanya Bu Desi. Nanti setelah ini Bu Luki insya Allah. Ya, masmul majalati, betul. Mudhof ilaih dari ismu sahih, Bu, sahih. Silakan Bu, ulang lagi. Bu Desi. Jadi ngeblank saya. Mas majalati lati. Iya. Ayo, harus bisa baca gundul nih. Memang sengaja dibuat gundul semua sama penulis karena sudah pernah. Korok tuha. Hah? Korok tuma? Bukan korok tuma, Bu. Tuha. Itu ha kan Ustaz? Ini tak. Qoro'a ada ta, ada ha. Tak terbuka, Bu. Bu Desi. Qoro'atuha. Salah. Qoro'atuha. Kalau qoro'atuha saya yang membaca. Qoro' tu saya. Kan. Qoro'atha apa? Iya, qoro'atha Ibu. Qoro'atha. Qoro'at.
Kenapa qaraat? Karena pelakunya siapa? Fa'ilnya qaraat. Muannas. Maryam. Maryam. Maryam dia perempuan, Bu ya. Karena dia perempuan maka Ya. pelakunya qaraat. Bu, Qaraat. dia perempuan kan? Qaraatha. Perhatikan nih, ta ini bisa tu, bisa ti, bisa ta, bisa sukun, tergantung siapa pelakunya. Yang benar qaraatha. Ulang lagi, Bu. Masmal majalati Masmul. lati qaraat. Masmul, Bu, bukan masma. Oh Masmul. iya, masmul. Masmul majalati lati qaraatha Maryamu fil maktabati Bagus. bi ayyi lugatu hiya. Bi ayyi logo? Salah. Bi ayyi logo? Bi ayyi lugo. Tin. Lugo apa ya? Karena setelah ayah jadi majrur. Setelah ayah majrur, Bu Desi. Bi ayyi lugotin hiya. Ya, ulang lagi, Bu, sampai lancar. Kalau belum lancar nggak boleh pulang, Bu. Masmul majalati lati qaraatha Maryamu fil maktabati. Nah, Bi ayyi lugatin hiya. bagus sekali. Bagus seperti itu, Bu. Terjemahkan. Siapa nama? Siapa? Bukan siapa, Bu. Apa? Kalau siapa man. Apa? Mm-mm. Apa nama? Waduh, banyak Tadi lupa apa nih, ya, Bu Desi. majalah? Apa nama Tidak majalah? pakai. Iya. Apa nama majalah? Apa nama majalah yang kamu baca, Maryam, di Bukan kamu baca. perpustakaan? Salah, Ibu, terjemahnya. Apa nama majalah yang dibaca oleh Maryam? Kan? Ya. Yang Maryam baca, boleh begitu. Majalah apa yang Maryam baca fil maktabah, di perpustakaan. Begitu ya, Bu Desi ya terjemahnya. Karena qiraat kan dia. Langsung aja. Majalah apa yang dibaca Maryam, atau majalah apa yang Maryam baca fil maktabah, di dalam perpustakaan. Bi ayyi lugatin hiya, terjemahnya. Dan bahasa apa? Iya. Iya, betul. Dengan bahasa apa dia? Silakan dijawab, Ibu. Ismuha Ya, Islamu. bagus. Ismuha al-Islamu. Terus Al-Islamu wahia bilugotil Ingliziyah. iya, begitu ya, Bu. Sahih, barakallahu fiik. Ismuhal Islam wa hiya bil lughatil ingliziyati. Ismuhal Islam wa hiya bil lughatil ingliziyah. Seperti itu aja, bagus, singkat. Apa artinya? Namanya Islam. Ya. Nama majalahnya Islam. Betul. Dan dia berbahasa Inggris. Iya, cukup, Bu. Barakallahu fiik. Ahsan. Ismuhal Islam wa hiya bil lughatil ingliziyah. Sahih. Nah, perhatikan lagi kaidah membaca gundul ya, Bu Desi ya. Asanti, barakallahu fiik. Ya, kita boleh singkat tadi jawabannya ismuhal Islam wa hiya bil lughatil ingliziyah. Kalau di sini yang ada di layar umat catat jawabannya panjang. Ismul majallati allati qara'atha Maryam fil maktabati al-Islam. Nama majalah yang dibaca Maryam di perpustakaan adalah Islam. Wa hiya bil lughatil ingliziyah. Dan dia berbahasa Inggris. Ini jawaban panjang sekali ya. Cukup tadi singkat seperti Bu Desi boleh. Ismuhal al-Islam wa hiya bil lughatil arabiyyah. Namanya Islam dan dia berbahasa wa hiya bil lughatil ingliziyah, dan dia berbahasa Inggris. Baik, rakam 4, nomor 4. Bu Lydia, tafadhali. Silakan Bu Lydia. Ya udah ya. Ya. Laila. Man Laila, apa artinya? Siapa Laila? Siapa Bu Laila, Bu? Hiya lil mati. Iya, sahih. Ya.
khadimatun. Sahih. Hiya khadimatun. Apa artinya hiya khadimatun? Dia pembantu. Iya, dia adalah pembantu. Sahih. Dapatnya pendek nih Bu Lydia nih. Barakallahu. Baik. Ya, barakallahu fi Bu Lydia asanti. Barakallahu fi Bu. Baik, selanjutnya setelah Bu Lydia, tafadhali ya Bu Luki. Siap-siap ya. Di bawahnya nanti setelah Bu Luki untuk menjawab soal berikutnya Bu Nawang. Baik, soal berikutnya adalah doa hadil alamah sahihah amamal jumal sahihah. Letakkan tanda ini tanda benar di depan kalimat yang benar. Wahadihil alamah, dan tanda ini alamata tanda salah amamal jumalil lati laisat sahihatan. Amamal jumalil lati di depan kalimat yang laisat sahihah, yang tidak benar. Baik, silakan Bu Luki. Ditentukan di sini umat ada kalimat, umat benarkan sahih au khata. Kalau kalimatnya sesuai dengan konteks kalimat, umat jawab dengan sahih. Kalau ternyata tidak sesuai dengan konteks, maka jawabannya khata. Iftahi Bu Luki raqam wahid. Iftahi mikrofon. Afan, iftahi mikrofon wa iqra'i raqam wahid. Ma farihal mudarisu bi Sa'idu. Iya, lihat ya pakai bi kan ya. Fariha bi, memang begitu. Ma farihal mudarrisu bi Sa'idin. Nah, terjemahkan dulu Bu. Guru tidak senang dengan Said. Betul, guru tidak senang pada Said atau dengan Said boleh. Guru tidak senang dengan Said. Sahih khata Bu. Khoto Khata. Harusnya yang benar apa? Ya, maaf. farihal mudarisu bi Sa'idin. Betul, harusnya farihal mudarisu bi Said. Maknya dibuang. Masya Allah. Sahih Bu Luki asanti barakallahu fiik. Cukup. Rakam isnan Bu Nawang. Iftahi mikrofon, iqra'i rakam isnan Bu Nawang. Silakan. Nah, Ustaz. Ya. Maryamu jau'ah. Ya, sahih khata? Sahih. Sahih. Terjemahkan. Sahih, Ustaz. Sahih benar, terjemahkan. Maryam lapar. Iya, Maryam lapar. Sahih jawabannya. Betul, Maryam lapar. Berarti nggak saya minta seluruh jawaban benarnya apa? Padahal benar, Bu. Iya. Udah benar, Ustaz. Ay, alhamdulillah ya. Bu Pendek. Nuning. Ya, Alhamdulillah. barakallahu fiik Bu Nawang. Cukup, Bu Nawang. Bu Nuning sekarang silakan iftahi mikrofon Bu Nuning, program salasa Bu Nuning. Afif barakallahu, Ustaz. Ya. Bu Nuning, iftahi mikrofon, dibuka mikrofonnya Bu Nuning. Oh, Bu Nuning nyimak ya, Afan. Bu Opi, Afan. Ada tulisannya nyimak. Bu Opi. Bu Opi juga nyimak ya kalau salah. Bu Opi bisa ikut? Ya Ustaz. Oh, bisa, alhamdulillah. Ya. Rokam salasa, iqra'i Bu Opi. Horojat Maryamu Bagus. minal madrasati ba'da sholati zuhri. Bagus, Masya Allah. Betul, ini gundul namanya. Baca gundul. Kharajat Maryamu minal madrasati ba'da sholati zuhri. Terjemahkan dulu. Maryam telah keluar dari sekolah setelah sholat zuhur. Sahih au khata? Sahih. Sahih, barakallahu fiik. Ahsan. Cukup Bu Opi, Asanti. Karena tidak salah maka cukup jawabannya sahih. Enggak disuruh diminta jawaban benarnya. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Opi, Asanti, barakallahu fiik. Kemudian Bu Saca di bawahnya. Tafadhali. Rakam arba'ah. Setelah Bu Saca siap-siap Bu Susi ya. Silakan. Suratul Rahmani atwalu min suratil Hadidi. Ulang lagi Bu, maaf. Tadi saya kurang dengar, terputus sedikit. Ulang. Suratul Rahmani atwalu min suratil Hadidi. Sahih. Suratul Rahmani atwalu. Ini nggak boleh bertanwin karena af'alu min suratil Hadidi. Masya Allah. Terjemahkan. Surat Ar-Rahman lebih panjang dari surat Hadid. Betul. Surat Ar-Rahman lebih panjang dari surat Hadid. Sahih khata? Khata. Khata. Betul. Salah. Yang benar harusnya? Suratul Hadidi atwalu min suratil Ar-Rahmani. Betul. Dibalik saja ya. Yang betul suratul Balik, Hadid. Iya. Atwalu min suratul Rahman. Surat Hadid lebih panjang dari surat Ar-Rahman. Sahih Bu Saca. Barakallahu fi Asanti. Barakallah. Baik. Bu Susi. Rakam khamsa. Tafadhal.
Iftahi Bismillah. Bismillah. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu Jamilatu Maryamu. Maryama. Maryama yang betul. Maryama. Iya, karena dia mudhof ilai, mamnu min as-sharaf Iya. dengan fathah. Ulang lagi. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu Jamilatu Maryami. Maryama. Sohi. Maryama. Ulang lagi. Ulang lagi, Bu. Astagfirullahaladzim. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu Jamilatu Maryama. Iya. Terjemahkan. Sahih, benar jawabannya. Aminah dan Fatimah dan Su'ad adalah teman-teman Maryam. Betul, sahih jawabannya. Barakallahu fiik, Masya Allah. Jawab? Sahih. Iya, sahih. Ahsan. Kalau jawabannya benar, maka tidak diminta untuk jawaban yang salahnya seperti apa ya. Ya, barakallahu fiik Bu Susi. Ahsanti, barakallahu fiik, Masya Allah. Amin. Masya Allah. Baik, Ummahat, ini terkait ya soal-soal yang terkait dengan percakapan. Insya Allah setelah soal-soal terkait dengan percakapan, berarti setelahnya adalah soal-soal terkait dengan kaidah yang akan kita ambil dari percakapan tadi. Nah, untuk soal-soal terkait dengan kaidah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada satu PR untuk Ummahat, yaitu soal ketiga. Silakan nanti dikerjakan, dikumpulkan. Apa itu soalnya? Ini PR buat Ummahat. Yaitu ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari soal-soal berikut. Kata penulis, hadihil as'ilatu, soal-soal ini kan badal ya, soal-soal ini laisat, karena jamak tidak berakal, laisat tidak atau bukanlah, mabniyatan dibangun, ala darsis sadis, di atas pelajaran 6. Maksudnya soal-soal ini, soal-soal yang ada dalam materi 3 ini bukanlah berdasarkan pelajaran yang ke-6. Maksudnya bukan berdasarkan percakapan yang ada dalam percakapan 6 tadi. Soalnya tidak harus dijawab sesuai dengan percakapan 6. Tidak berkaitan dengan itu. Makanya ini soalnya saya yakin jawaban dari umat beda-beda. Ini soal ditujukan langsung untuk Ummahat. Silakan Ummahat jawab soalnya sesuai dengan keinginan Ummahat. Tidak terkait dengan percakapan yang ada dalam pelajaran 6. Makanya penulis menyampaikan di sini apa? Hadil as'ilah laisat mabniyatan sebagai khabar laisa ya. Isimnya hiya, kembali ke as'ilah. Soal-soal ini tidaklah dibangun berdasarkan pelajaran ke-6 tadi. Makanya di sini ada soal, 6 soal. Ditujukan semuanya untuk Ummahat. Silakan Ummahat jawab ya sesuai dengan yang Ummahat inginkan. Saya nggak terjemahkan apa karena umat yang harus pahami sendiri. Ini semua ti anti. Azhabti ilal madrasatil yauma, apa jawabannya? Mata roja'ti minal madrasati. Nah, silakan ini lanjutannya. Umat berikan harokat soalnya. Kemudian diberikan terjemah ya dan jawab sesuai dengan yang Ummahat inginkan. Nah, bagaimana Ummahat kalau ditanya dengan soal-soal ini? Bagaimana jawaban Ummahat, benar nggak, sesuai nggak dengan konteks kalimat? Baik, silakan dikerjakan di rumah. Insya Allah untuk lanjutan terkait dengan latihan berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang akan kita ambil dari pelajaran 6 akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Sampai sini dulu pembahasan kita. Barangkali sebelum saya tutup ada yang masih ingin bertanya, tafadhol. Kalau tidak ada, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Ustaz, saya mau tanya. Silakan Bu Susi. Itu bertanya maksudnya karena dahab itu maksudnya tanya kepada saya perempuan kan ya Pak Ustaz, maksudnya semua pakai dahab, pakai tipi semua kan karena kami perempuan. Iya, karena kan tujuan buat ibu ya, berarti zahabti, kamu perempuan. Apakah kamu? Terima kasih Pak Ustaz. Iya, berarti jawabannya saya semua kan gitu ya, Bu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama barakallahu. Syukron. Apa-apa. Ya, silakan dijawab bebas ya. Kalau sama semua jawabannya ya berarti kerjasama. Masa jawabannya sama ya? Saya yakin beda-beda jawabannya. Ya, jangan sampai sama nanti yang satu udah selesai belum udah kirim dong jawabannya biar saya salin ya, nggak begitu ya. Silakan jawab sendiri. Silakan, ada lagi mau bertanya sebelum saya tutup?
Ini diterjemahkan juga ya Ustadz? Ya Bu, terjemahkan. Kalau bisa terjemahkan. Biar saya tahu, paham umat. Kasih harokat ya, nggak boleh gundul. Kasih harokat, biar saya tahu umat bisa menentukan harokat dan terjemahnya yang tepat. Kasih kedudukan nggak Ustadz? Silakan kalau mau, kalau tidak saya nggak paksakan. Kedudukan hanya sifatnya lebih baik aja. Nah, Ustadz, syukron. Apa? Cukup? Ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, alhamdulillah sampai sini dulu Umahat pembahasan kita di hari ini. Insyaallah terkait dengan soal-soal latihan, ya, soal-soal latihan soal-soal terkait dengan kaidah bahasa Arab akan kita bahas di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Semoga bisa bermanfaat Umahat. As-shawabu minallah, al-khata'u minni. As-shawabu yang benar, shawab itu benar, minallah dari Allah, wal khata'u minni dan salah itu semua dari saya pribadi. Wa aqulu lakunna jazakunallahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhihi muhadarah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Akhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullahu khairan.